Pernah nggak sih kalian nonton berita tentang pejabat yang melanggar aturan, etika, atau moral, cuma bisa minta maaf aja? Kita sering lihat mereka kayak, aduh, saya minta maaf ya, saya hilaf. Terus hidup mereka biasa aja, seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi di negara lain, kalau pejabat yang salah, sekecil apapun, langsung mengundurkan diri. Kenapa bisa begitu? Apakah kita punya standar yang lebih rendah dalam menilai pemimpin? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu terbiasa dengan ketidakadilan? Ini bukan cuma soal minta maaf atau enggak. Ini soal legitimasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Kalau pejabat nggak punya moralitas yang kokoh, apakah kita layak menyebut negara kita masih berfungsi dengan baik? Secara ilmiah dan filosofis, kita bisa lihat ini dari perspektif filsafat politik, terutama yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract. Rousseau menekankan pentingnya kepercayaan sosial dalam pembentukan negara. Negara itu ada bukan hanya karena kekuatan atau legitimasi hukum, tetapi karena ada kesempatan moral antara pemerintah dan rakyat. Rousseau bilang, pemerintah itu sah hanya jika ia mendapatkan kehendak umum, general will, rakyat yang didasarkan pada kepercayaan. Jika seorang pejabat melanggar hukum atau etika, itu bukan hanya soal mereka salah secara individu, tapi juga melanggar kepercayaan umum. Kepercayaan itu rusak, dan dengan rusaknya kepercayaan, legitimasi negara ikut goyah. Jadi, minta maaf aja, itu bukan solusi. Minta maaf nggak akan bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Bagaimana bisa kita percaya pada sistem jika pejabat yang melanggar terus dibiarkan? Kalau menurut Rousseau, lebih baik pejabat tersebut mundur dari pejabatannya daripada merusak sistem lebih jauh. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang Immanuel Kant, seorang filsuf yang mengajarkan etika deontologi, kita akan menemukan kritik tajam. Immanuel Kant percaya bahwa moralitas itu bukan soal hasil atau akibat, tetapi tentang kewajiban dan niat. Dalam Groundwork of the Metaphysics of Moral, Immanuel Kant mengatakan bahwa tindakan moral itu harus dilakukan berdasarkan prinsip yang benar dan berlaku umum. Artinya, kalau seorang pejabat melanggar aturan atau etika, itu bukan hanya masalah kesalahan individu, tetapi kesalahan moral yang mengarah pada kerusakan sistem secara keseluruhan. Pejabat yang hanya minta maaf tanpa konsekuensi nyata sedang mempermainkan prinsip moralitas. Mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan. Menurut Immanuel Kant, moralitas pejabat tidak bisa dilupakan begitu saja hanya dengan permintaan maaf. Mereka harus bertanggung jawab penuh, bahkan kalau perlu mundur dari jabatannya. Karena tindakan mereka telah merusak prinsip moral yang lebih besar dalam masyarakat. Dari sisi Marxisme, kita bisa melihat fenomena ini sebagai bentuk dari hegemoni kelas penguasa. Dalam pandangan Karl Marx, negara itu tidak pernah benar-benar netral. Negara selalu menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas dominan. Dalam konteks ini, para pejabat yang salah, yang terlibat dalam skandal atau melanggar etika, seringkali tidak mendapat hukuman berat karena mereka adalah bagian dari kelas penguasa yang tidak tersentuh. Marx akan bilang, fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari struktur sistemik yang dibangun untuk menjaga kapitalisme dan ketimpangan. Mereka yang berada di atas
baik itu politikus, pejabat, atau pengusaha besar, akan selalu bisa lolos dari tanggung jawab. Sementara rakyat biasa terjerat hukum dan kesulitan. Dalam dunia Marsian, yang minta maaf saja itu bukan sebuah solusi. Itu justru bagian dari permainan politik untuk mempertahankan status quo. Para pejabat tahu mereka tidak akan dihukum berat, karena sistem ini memang melindungi mereka, bukan rakyat. Kalau kita melihat dari sudut pandang John Rawls dan teori keadilannya, kita akan mengkritik keras fenomena pejabat yang melanggar aturan tanpa konsekuensi. Rawls dalam Theory of Justice berargumen bahwa keadilan itu harus diberikan secara merata, dan jika ada kebijakan yang merugikan, maka kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Di negara demokratis, pemimpin harus menjadi contoh moral yang tidak hanya dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga dari integritas dan akuntabilitasnya. Apabila ada pejabat yang melanggar etika dan hukum, mereka tidak bisa hanya minta maaf dan melanjutkan hidup. Konsekuensi harus diberikan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan berlaku secara adil dan setara. Jika mereka tidak mundur atau dihukum, maka kita tahu bahwa sistem keadilan di negara ini sudah korup. Keputusan mereka untuk tidak bertanggung jawab adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang harus dipegang oleh negara. Jadi, kenapa pejabat yang melanggar aturan hanya bisa minta maaf? Sementara di negara lain, mereka harus mengundurkan diri. Jawabannya sederhana. Ini adalah penurunan moralitas dan etika yang sudah mengakar di sistem politik kita. Filosofinya, ini adalah kegagalan negara dalam menjaga legitimasi moral dan kepercayaan publik. Negara tidak bisa dianggap adil jika para pemimpinnya hanya merasa cukup dengan meminta maaf tanpa konsekuensi nyata. Jadi, kapan kita sebagai rakyat Indonesia akan bilang, cukup, kita tidak bisa lagi menerima permintaan maaf kosong. Kita butuh keadilan nyata, konsekuensi konkret, dan pemimpin yang bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, negara ini bisa maju, bisa berkembang, dan yang paling penting, bisa kembali mendapatkan kepercayaan rakyatnya. Jika sistem ini terus berjalan dengan cara yang sama, kita akan terus hidup dalam dunia di mana moralitas diabaikan, ketidakadilan berjalan bebas, dan rakyat tetap tertekan. Ini saatnya kita berbicara lebih keras, karena hanya dengan tuntunan nyata dan perubahan sistemik, kita bisa mengakhiri siklus kebohongan ini.